Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang jamaah subuh Masjid Kuba yang sama-sama mengharapkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat bagi seorang yang beriman itu tidak ada yang kecil. Nikmat bagi orang yang beriman itu semuanya besar. Tadi kadang-kadang ada kata-kata, aduh dapat nikmat kecil, ya. Ada dapat nikmat yang besar. Tidak ada. Nikmat yang diberikan kepada seorang muslim itu semuanya besar. Nikmat ketika kita terbangun dari tidur, nikmat yang tak ternilai. Karena Allah masih ingin mendengarkan rintihan kita. Allah masih ingin mendengarkan keluhan kita. Dan Allah ingin seluruh keluhan rintihan kita sandarkan kepada Allah, bukan kepada manusia. Kadang-kadang kita berkeluh kesah kepada manusia. Allah tidak senang. Allah senang setiap keluhan kita sandarkan kepada Allah. Bahwa yang bisa menyelesaikan permasalahan bukan kemampuan kita, bukan retorika kita, bukan kehebatan kita karena kita seorang sarjana, kita seorang bisnismen, kita berada di eksekutif atau kita berada di legislatif, yudikatif. Tidak ada satu pun semuanya yang mampu menyelesaikan urusan dan problema kita kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak boleh kita sandarkan kepada jabatan kita, reputasi kita bahwa inilah semua yang mampu menyelesaikan problema umat. Padahal problema diri kita sendiri tidak akan mampu terselesaikan kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita terbangun, kita akan mengatakan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagimu ya Allah yang telah membangunkan kami kembali dari kematian. Jadi tidur itu adalah saudara kembar daripada mati. An-naumu syakikul maut. Tidur itu saudara kembar daripada kematian. Berapa banyak orang yang tertidur-tidur selama-lamanya dan tidak pernah bisa terbangun lagi. Segala puji bagimu ya Allah yang telah menghidupkan kami dari kematian. Bahkan ada lanjutan daripada doa itu, waradda ilayya ruhi
dan telah mengembalikan kepadaku ruhku, wasamaha, atau memudahkan diriku lidzikrihi, dan memudahkan diriku untuk berzikir kepada Allah. Artinya memuji Allah, bukan memuji manusia, bukan memuji jabatan-jabatan pekerjaan. Ketika kita terbangun, kita risau apa yang saya harus bawa ke kantor saya. Kalau saya petani, bagaimana cangkul saya? Kalau saya nelayan, bagaimana pukat saya, perahu saya? Bukan itu, kita bersyukur, ya Allah, semoga Engkau izinkan aku lagi berzikir kepadamu, ya Allah. Semoga Engkau berikan kesempatan aku banyak memujimu, ya Allah. Mengeluh hanya kepadamu, ya Allah, tidak mengeluh kepada manusia. Sehingga terbangunnya kita ini adalah rahmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, anugerah. Maaf, begitu juga kalau kita terbangun di malam hari. Terkadang jam 1, jam 2 malam. Biasanya terbangun hanya membuka kamar mandi, toilet, habis buang air kecil, langsung ambil selimut tidur lagi. Padahal di situ Allah rindu, ingin mendengarkan kita, bukan hanya sekedar dibangunkan untuk kencing, bukan. Tapi kita dibangunkan untuk mengambil air wudu, bermunajat. Bahkan, ya tadi MC sudah disampaikan, ya memang beberapa negara saya dapatkan beberapa hal yang positif yang mungkin kita bisa ambil. Saya dapat dari Yordan, dapat dari Qatar, berapa. Ulama-ulama besar menganjurkan ketika Anda terbangun, bangunlah mandi jam 3 malam atau jam 2. Jangan langsung siram kepala, jangan, siram kaki dulu sampai bisa berinteraksi, sampai badan, pakai sabun, terakhir baru kepala. Itu menghilangkan penyakit-penyakit dalam. Bahkan ada yang stroke itu dengan mandi seperti itu, alhamdulillah. Tapi bukan niatnya hanya untuk mandi. Mandi, setelah mandi pakai kain bersih, baju bersih warna putih atau ya yang bersih, baru sholat tahajud. Ya, kalau bisa jangan tidur lagi sampai subuh. Ya, terbiasa bangun jam 3, apalagi bisa jam 2, Masya Allah. Baca Al-Quran. Karena sebaik-baik doa ketika itu adalah membaca Al-Quran, ya, dan beristighfar di waktu sahur. Ya, tidak ada mengalahkan waktu menjelang sahur kita istighfar, hentikan bacaan Quran. Jadi tempatkan sesuatu pada tempatnya, dia akan bernilai, ya, lebih tinggi nilainya, pahalanya. Sama dengan kalau kita sholat sendiri di rumah, dapat 1. Ya kan? Sholatul fardi, sholatul jamaati tafdulu bi sholatil fardi bi 27 darajat. Sholat berjamaah itu lebih mulia 27 derajat dibanding satu sholat sendiri. Anda sholat di rumah sendiri dapat 1, tapi ingat, belum tentu diterima Allah. Karena harus paham bacaannya, khusyuk, konsentrasi, ya, tidak kemana-mana, dan itu dapat 1. Nah, sholat itu ditempatkan di Masjid Quba, maka dia akan bernilai 27 derajat. Kata Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi, 1 derajat ke derajat yang kedua itu 500 tahun perjalanan. 500 tahun. Maka alangkah ruginya orang yang tidak berjamaah di Masjid Quba bagi orang yang ada di sekitar sini. Jadi kalau 27 derajat, 27 kali 500 berapa? Berapa, Pak? Ahli matematika, yang ahli ekonom. 500 kali 27.
13.500 tahun. Di sini nggak dijelaskan perjalanan manusia atau perjalanan cahaya kah? Allah. 13.500 tahun. Umur kita nggak cukup 100 tahun. Kok kita lalaikan salat berjamaah? Nah, kita bawa salat, tetap salat itu, ya, kita bawa salat itu di Masjid Nabawi. Berapa nilainya, Pak? Di Madinah 5.000. Tetap salat itu kita bawa ke Masjidil Haram Mekah. Berapa nilainya? 100.000. Ya. Dibawa ke Palestina 5.000, ada yang mengatakan 10.000. Tapi di Masjidil Haram Mekah 100.000 kali di Masjid Kuba salat. 100.000 kali 500 berapa? 5 juta. Begitu juga harta. Ketika harta dimanfaatkan untuk diri kita sendiri, dapat 1. Ketika harta ini kita belanjakan untuk istri dan anak-anak kita, banyak, dapat 10. Dan ketika harta kita bawa ke Madinah, belanjakan di Madinah, ya, bukan berarti memberi motivasi kepada yang mau naik haji umroh, belanja di sana, bukan. Maksudnya dipergunakan ini sampai bisa salat di Masjidil Haram, ya, Masjid Nabawi, dan dipergunakan lagi bisa salat di Masjidil Haram Makkah. Ratusan ribu kali, jadi menempatkan sesuatu dengan tempatnya, waktunya, bernilai lain. Harta, diri kita, ketika untuk Allah, ya, bukan semata-mata hanya untuk mementingkan diri. Oh, kalau saya tidak ini, saya keluar, saya apa? Enggak, bukan itu. Nah, kita akan mengatakan alhamdulillah, segala puji bagimu ya Allah, karena semua nikmat yang engkau berikan ini tidak ada nilainya sedikit, besar sekali. Nah, setelah kita terbangun, bukan mengurus keluarga atau diri kita, bukan, tapi melihat di sebelah kanan anak saya, istri saya. Ya Allah, sudahkah dia mendapatkan hidayah ya Allah? Ya Allah, sudahkah saya bersama anak saya nanti di surga ya Allah? Ku ampusakum wa ahlikum nara. Jaga diri dan keluargamu dari api neraka. Nak, bangun nak, salat. Ya. Ayah, bangun, mari ke masjid. Paman, mari, ponakan, mari ke masjid. Risau kita. Karena seorang laki-laki tidak wajar, tidak pantas salat di rumah, kecuali salat sunnah. Tapi salat fardu di masjid. Karena Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan salat berjamaah di masjid. Dalam kondisi apapun. Bahkan hampir menjelang kematiannya, Rasulullah diangkat, dibopong, diseret, kakinya terseret di tanah. Salat di masjid dalam kondisi duduk dan Abu Bakar yang berdiri. Sudahkah istri saya masuk surga? Ya Allah, kalau dikatakan jagalah dirimu, bukan dijaga-jaga dirimu dan keluargamu dari kemiskinan dunia. Jaga dirimu daripada malapetaka, bukan. Dari api neraka. Sehingga ini yang saya pikirkan, bukan bisnis saya dulu, bukan apa, istri dan anak-anak saya, satu family, satu keluarga saya. Apa fungsinya handphone? Kita akan telepon tetangga saya, atau tetangga, atau ibu kita, ayah kita, paman kita di negara lain kalau perlu. Sudah salat subuh, tolong bangun. Karena kita mau menjaga. Alangkah naifnya kita yang masuk surga, istri masuk neraka. Alangkah naifnya kita suami istri masuk surga, anak masuk neraka. Alangkah naifnya anak-anak masuk surga, kita yang masuk neraka. Na'udzubillah. Maka mari saling menasehati. Tidak ada orang yang bersih kecuali semua kita menuju kepada
hal yang menjadikan Allah ridho terhadap diri kita. Hadirin rahimakumullah. Manusia, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia telah aku jadikan bentuk yang dengan sedemikian rupa, seindah-indahnya. Ya. Tsumma radadnahu asfala safil. Lalu aku hinakan dia. Menaruh dia di paling aspal, paling tempat yang paling di bawah. Kenapa? Karena dikatakan wahadainahum najdain. Karena manusia ini kami berikan dua pilihan. Jalan menuju surga dan jalan menuju neraka. Tergantung manusia itu, jangan kita menganggap wah Allah ini pilih kasih, Rasulullah ini membeda-bedakan. Tidak. Rasulullah mengatakan dan punya komitmen bahwa kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku pasti masuk surga. Masya Allah. Tidak ada nabi yang berkomitmen seperti ini. Rasulullah sendiri yang mengucapkan itu, seluruh umatku masuk surga. Illa man aba, kecuali yang tidak mau masuk ke dalamnya. Jadi jangan menyalahkan Allah dan Rasulnya. Kita sendiri yang tidak mau masuk ke dalamnya. Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat padaku berarti taat terhadap sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dialah yang ingin bersama Rasulullah masuk ke dalam surga. Dan siapa yang menyepelekan sunnah-sunnah Rasulullah, menganggap enteng yang namanya sunnah-sunnah kecil, maka dia sendiri yang mau menjerumuskan dirinya ke dalam api neraka. Hadirin rahimakumullah. Dalam posisi seperti ini, Masya Allah, seorang ulama besar, ya, Imam Nawawi berkata, yaqulul Imam Nawawi rahimahullah, fa innal ishtighala bil ilmi min afdalil qurb. Ketika kita ini disibukkan Allah untuk belajar menuntut ilmu, inilah pendekatan yang terbaik kepada Allah. Jadi bukan ilmu-ilmu dunia, bukan Pak, ilmu agama. Maka kami sangat senang, Masya Allah, di Masjid Kuba ini pengajian-pengajian. Tapi tolonglah pengajian itu dipenuhi, hadir. Ya, jangan kita anggap sepele, ini ustadznya begini, ini yang begini. Jangan kita. Karena kita ingin qabilul taghyir, kita ingin dirubah. Ya, dengan bertambahnya pengajian, kita memohon sebelum pengajian itu, ya Allah, berikan hidayah, tuntun aku ya Allah untuk memahami ilmu yang disampaikan oleh Ustadz Mubayyin. Transferkan masuk ke dalam hatiku ya Allah, dan berikan aku kemampuan untuk mengamalkannya ya Allah. Kita berdoa. Sehingga ilmu-ilmu apapun kita bisa menyerap. Ya. Jadi kata beliau, ini ulama-ulama lain juga mengatakan demikian. Siapa yang disibukkan untuk mencari ilmu agama, maka itu adalah proses pendekatan diri yang paling bagus terhadap Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Wa ajallu ta'at, dan bentuk ketaatan yang tinggi. Kenapa? Karena tanpa ilmu kita beragama ini enggak diterima Allah. Harus dibarengi dengan ilmu. Dan yang paling tinggi adalah ilmu ketauhidan. Bagaimana kita mengesahkan Allah, bagaimana kita mentauhidkan Allah. Karena kita mentauhidkan Allah sehingga kita harus belajar sungguh-sungguh. Paham betul, jangan saya salah langkah. Ya. Dan sunnah Rasulullah terhadap sunnah-sunnah Rasulullah yang sekecil mungkin. Kita tidak boleh membeda-bedakan. Ya. Ini biasa. Kalau sunnah, ya tidak dikerjakan tidak apa-apa. Tidak. Jadi kalau kayak sholat seumpamanya, dikatakan sholat itu perintah Allah dan sunnahnya Rasulullah. Kalau begitu sunnah Rasulullah, dikerjakan tidak apa-apa, ditinggalkan, ya dikerjakan, ditinggalkan nggak apa-apa, dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan nggak apa-apa. Bukan, justru sunnahnya Rasulullah ini, Rasulullah tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Nah kita pun pengen yang seperti ini. Maka beliau mengatakan ini sebaik-baik pada pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan sebaik-baik orang yang mengorbankan waktunya, waktu yang terbaik ketika dia sibuk menuntut ilmu agama. Ya. Bapak duduk di tempat ini sangat luar biasa, walaupun tidur seumpamanya, dapat pahala. Ya. Bagaimana lagi kalau tidak tidur? Rasulullah mengatakan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah seseorang itu duduk di salah satu rumah Allah. Yatluna kitaballahi wa yatadarasuna bainahum. Mereka take and give, mereka mendengarkan ilmu, ada yang menyampaikan ilmu, dia menerima. Belajar Al-Qur'an, ya. Belajar sabda-sabda Nabi, kemudian firman-firman Allah, dia pelajari. Dan salah satu persyaratan ketika kita menuntut ilmu itu, ketika ayat Al-Qur'an disampaikan, ya, kita menganggap Allah itu berfirman langsung kepada kita. Terkadang memang, oh ini menyalahi aku, ini menyinggung aku, enggak apa-apa, memang untuk kita. Kalau kita sudah merasa tersinggung berarti itu hidayah dari Allah. Kalau enggak tersinggung, waduh bahaya. Seakan-akan plong saja ayat itu buat orang lain, bukan untuk dirinya. Dan ketika ada sunnah, ada hadits yang dibacakan, seakan-akan Rasulullah sendiri yang menyampaikan hadits itu. Sehingga kita merasa ta'zim, memuliakan majelis itu. Maka siapa yang memuliakan majelis itu, dia betul-betul memperhatikan, mendengarkan apa yang disampaikan. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah turunkan ketenangan ke dalam jiwa-jiwa mereka. Aduh, ketenangan ini Pak enggak bisa dibeli. Ya, katanya kalau sekiranya ketenangan ini yang dirasakan ketika kita duduk di dalam majelis ilmu itu diperjualbelikan, maka semua orang kafir akan beli ketenangan ini. Ya, saking tenangnya kita, ada yang sampai manggut-manggut, sampai ngeces di sini. Waduh, enak duduk di majelis ilmu, berat, benar Pak. Ya. Dan ada kawan yang ke Amerika, di Amerika dia di Las Vegas. Ya. Dia duduk, ya, beri taklim. Ya. Duduknya itu tidak di masjid karena dia belum dapatkan masjid, dia di taman. Lalu ada orang bolak-balik karena kebetulan yang taklim, karena mungkin kasihan jauh berjalan, ya. Maka ada yang taklim, yang lainnya ada yang tertidur. Ini orang sudah mengkonsumsi banyak obat tidur, tidak bisa tidur-tidur. Akhirnya dia duduk di situ, dia katakan, ya, kok bisa tertidur ini sambil ada yang membaca, apalagi ini bukan rumah, bukan apa, ya, di tempat keramaian, hiruk pikuknya kendaraan. Maka teman-teman itu pada diam, mempersilahkan dia duduk. Ketika dia duduk, dia pun bisa tertidur. Akhirnya kemana rombongan ini pergi, dia ikut. Alhasil dia masuk Islam. Dia dapatkan ketenangan. Ya. Tapi ini jangan kita jadikan suatu kebiasaan. Tiba di masjid langsung tidur. Pas ditanya, ustadznya mengatakan assalamualaikum, subhanakallahumma bihamdika asyhadu, sudah penutup, sudah selesai. Ya sudah. Apa yang didapatkan? Mimpi-mimpi, enggak tahu apa. Karena itu kebiasaan buruk juga Pak, tertidur di majelis ilmu. Ya. Padahal Allah itu menghendaki sesuatu yang baik pada kita, sehingga kita itu mendengar. Ya. Setan ini sebagaimana kita ketahui dia mengalir lewat aliran darah kita. Jadi ketika ada inti pembicaraan yang disampaikan, kita disumbat supaya jangan dengar, supaya jangan berubah. Ya, diri kita menjadi semakin aktif dalam beribadah, ya, semakin taat kepada Allah. Setan enggak mau. Maka ketika ada inti-inti pembicaraan, kuping kita disumbat, mata kita ditutup. Nah, makanya di majelis ilmu itu betul-betul kita mengharapkan, karena apa? Sakinah diberikan oleh Allah. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Allah. Bahkan dia difilter, dibungkus dengan rahmat dan kasih sayang Allah. Ini yang sangat berharga. Rahmat Allah ini Pak, dalam majelis ilmu ini kita dapatkan. Ya.
Dan rahmat itu bagaikan jalan pintas menuju surga. Ya, rahmat. Banyak orang yang belum melakukan aktivitas yang banyak, ya, baru bertobat, meninggal, langsung masuk surga. Ya, belum melakukan apa-apa. Saya kemarin sampaikan di Masjid Al-Islah, ya, masjid di Garuda, Al-Ikhlas, Masjid Al-Ikhlas, ya, bahwa ini ada seorang pendeta, ya. Pendeta ini setiap hari Sabtu membuat kajian, pendeta Yahudi. Dan setiap dia menemukan sifat Rasulullah, dia robek itu Tauratnya. Setiap Sabtu dia robek, karena hampir semua di sana ini sifat-sifat Rasulullah ada di dalam. Kata dia, kalau setiap hari Sabtu saya robek, bisa habis ini Taurat. Akhirnya dia katakan dan dia pamit kepada pendeta-pendeta yang lainnya dan mengatakan, saya dapat informasi Nabi, ya, seorang Nabi yang telah mengaku Nabi terakhir sudah ada di Madinah. Izinkan aku untuk menjumpainya. Aku akan melihat sama enggak dengan kriteria ini. Kata teman-temannya, jangan. Dia bukan keturunan Yahudi. Jadi orang Yahudi ini sebenarnya dia enggak mau taat, ya. Dia sudah paham benar tentang, ya, eksistensi atau Nabi yang terakhir itu, tapi karena bukan keturunan Yahudi, dia tutup kupingnya, dia enggak mau mengikutinya. Ini orang Quraisy. Akhirnya dia sembunyi-sembunyi meninggalkan, ini di Syam, ya, di Syria. Akhirnya dia berjalan berapa lama sampai ke Madinah. Sesampai di Madinah, dia jumpa dengan seorang pemuda yang ganteng, ya. Langsung dia pegang tangannya, dia katakan, wah, ini mungkin Rasulullah. Padahal itu adalah Salman Al-Farisi. Dikatakan, anta Rasulullah? Apakah engkau Rasulullah? Dia langsung berbalik, meneteskan air mata. Dia tidak memandang orang ini dan dia mengatakan dalam hatinya, kalau saya mengatakan tentang Rasulullah, bisa saja orang ini meninggalkan Madinah. Ya. Kalau saya katakan bahwa Rasulullah telah meninggal, orang ini pasti cabut, tidak akan lanjut. Ya. Mau bertanya. Maka Salman mengatakan, saya pertemukan engkau dengan sahabat Rasulullah. Maka dibawa dia ke dalam majlis, dan majlis itu semua sahabat duduk karena baru saja ditinggalkan oleh Rasulullah, menangis. Lalu orang Yahudi mengatakan, afikum Rasulullah? Apakah di antara kalian ada Rasulullah Muhammad? Semua kaget. Ya, dan bahkan sahabat Umar mengatakan, kenapa kamu membuat luka di dalam hati kami? Kami baru saja kehilangan Rasulullah. Kaget Yahudi ini. Lalu dia bertanya, adakah yang bisa menjelaskan aku tentang Rasulullah? Maka sahabat menunjuk Ali bin Abi Thalib. Lalu Ali bin Abi Thalib menjelaskan, Rasulullah matanya itu tajam, dahinya agak lebar, alisnya. Dijelaskan tentang, ya, keadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah selalu tersenyum. Rasulullah apabila dia disapa, dia tidak hanya berbalik, tapi dia menghadapkan badannya seluruhnya kepada orang yang bertanya. Ya, Rasulullah jalannya tidak lambat-lambat, tidak terlalu cepat, dia pertengahan. Kalau berjalan dengan orang yang tinggi kelihatan dia juga, ya, ikut tinggi. Kalau dia berjalan dengan orang yang pendek agak turun badannya, tidak dia perlihatkan apanya. Nah, ini semua sifatnya. Lalu Yahudi mengatakan, benar, ini sama dengan Taurat yang aku baca. Ya. Lalu si Yahudi mengatakan, apakah bisa aku dapatkan gamisnya Rasulullah? Maka dimintalah ke Fatimah, Sayyidah Fatimah. Kemudian Sayyidah Fatimah mengatakan, untuk apa? Dia bilang, ini ada orang Yahudi yang ingin melihat. Sayyidah Fatimah menangis memeluk gamis Rasulullah. Ya. Kemudian setelah dia dibawa, diserahkan, sahabat ini mengambil gamis itu, dia peluk, dia cium. Ya. Lalu diserahkan kepada Yahudi, Yahudi membukanya. Dia pun memeluk baju itu. Lalu dia mengatakan, antarkan aku ke kuburan Muhammad. Bolehkah kalian mengantarnya? Maka diantarkanlah dia ke kuburan Muhammad. Ketika dia menyaksikan, dia langsung berteriak dan mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masya Allah, masuk Islam. Tetapi apa permohonannya? Ya Allah, sekiranya engkau menerima keislamanku ini, maka matikanlah aku detik ini juga. Sambil dia berdiri, kemudian Allah cabut rohnya, dia duduk, berbaring, dan meninggal saat itu. Coba. Belum melakukan satu pun syariat. Belum melakukan satu pun perintah agama. Baru berkomitmen asyhadu an la ilaha illallah, mati, dia dijamin masuk surga. Karena kalimat la ilaha illallah, man qala fi akhir hayatihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang di akhir hidupnya mengucapkan la ilaha illallah, maka dijamin masuk surga. Ini rahmat. Wa khaffatuhumul malaika. Dan orang yang duduk di majelis ilmu, malaikat-malaikat akan berduyung-duyung. Dia mengatakan halummu, halummu, mari kemari. Di sini ada majelis ilmu. Ya. Maka malaikat akan berdesak-desakan datang menyaksikan orang-orang yang ada di majelis ilmu. Lalu dikatakan kumu maghfuran lakum. Berdirilah kalian setelah berakhir majelis ini. Lalu dikatakan dosa-dosa kalian telah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ya, duduk di majelis ilmu, ya, dengan keinginan qabilul litaghyir, siap untuk dirubah, siap untuk menjadi lebih baik, siap tidak stagnan, tapi dia harus lebih beribadah, lebih aktif lagi. Ini yang didoakan oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah membanggakan nama-nama mereka disebutkan di halayak ramai para malaikat. Sampai malaikat cemburu. Nama kami tidak pernah disebutkan oleh Allah. Padahal ada malaikat yang ruku sepanjang masa. Enggak tahu jutaan berapa tahun lamanya ruku. Ada yang sujud-sujud selama-lamanya. Tapi tidak disebutkan namanya oleh Allah. Tapi yang manusia, baru saya duduk di majelis ilmu, dibanggakan oleh Allah, disebutkan namanya. Maka inilah kita mentransfer, kita duduk, ya, ingin memperbaiki diri dan duduk menerima siapapun, ya, kecuali mungkin orang-orang yang memang tidak ada, ya, sumber ilmunya, dia mengajarkan hal-hal yang tidak ada dasarnya dari Rasulullah, ya, ini, ya. Tapi itu pun kalau dia baik, kita dengarkan, yang baiknya kita ambil, yang buruknya kita tinggalkan. Dan tidak mungkin yang duduk di tempat ini, ya, kecuali kita para penitia masjid men-sharing dia lihat bagaimana. Ya. Hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu, karena manusia ini diciptakan dengan sebaik-baik bentuk kejadian, maka di dalam manusia itu diberikan satu gumpal darah. Inna fil jasadi mudghah. Idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalb. Dalam diri manusia ada segumpal darah. Ketika segumpal darah ini baik, maka baik seluruh aliran darah itu, baik akhir daripada aliran darah itu, cara memandangnya baik, cara mendengarnya baik, cara berinteraksinya baik, cara berbicaranya baik, cara melangkahnya baik, tidak pernah menyakiti orang lain. Kenapa? Karena segumpal darah itu baik. Ala wahiyal qalb, itulah hati manusia. Dan di dalam hati inilah, ya, letaknya Allah ada di dalam hati kita ini. Apakah kita mau mengeluarkan, ya, keyakinan terhadap benda kita keluarkan, dan keyakinan hanya Allah semata dalam diri kita. Inilah proses yang baik. Kita tidak bisa mensejajarkan Allah dengan dunia ini. Kita lebih cenderung kepada urusan dunia, Allah sedikit. Kita harus keluarkan dulu penumpang-penumpang yang ada di dalam, yang ada hanya Allah dan Rasulnya. Sehingga kita, apapun yang kita pandang, kita memandang karena Allah. Saya mendengar karena Allah. Saya berbicara karena Allah. Maka dia jaga pembicaraannya. Khawatir pembicaraannya menyakiti hati orang lain. Saya melangkah sesuai dengan keinginan Allah dan Rasulnya. Cara saya, kadang-kadang berpakaian kita menyinggung orang lain. Berpakaian, Pak, kadang-kadang ada orang gak senang. Maka kita lihat, ya, oh ini
Kalau saya berpakaian seperti ini, kadang-kadang mengusik orang atau apa, satu himpunan manusia atau apa, selalu saya dari berbagai etnis, saya berpakaian begini kayaknya tersinggung orang, tidak sesuai. Ya. Maka kita harus belajar untuk itu. Nah, ketika hati kita ini baik seluruh organ tubuh kita. Nah, hati ini bisa baik kalau sifat ketakwaan itu kita masukkan ke dalam diri kita. Umar bin Khattab tatkala ditanya, "Ma huwa taqwa?" Apa itu takwa? Maka Umar bin Khattab mengatakan, takwa itu bagaikan orang yang berinjik-injik jalan di tengah-tengah duri kehidupan ini. Jadi dia berinjik-injik, Pak. Benarkah langkahnya ini? Kalau tidak kena duri dia lihat lagi, ya, melangkah lagi. Seperti itulah ketakwaan. Jadi kita diberikan mata oleh Allah, bukan seenaknya kita pandangkan mata itu. Ya, walaupun milik kita, tapi itu pinjaman dari Allah. Maka memandanglah karena Allah. Allah reda enggak? Saya mendengar, ini kuping saya, tetapi mendengarlah sesuai dengan keinginan Allah. Musik-musik, rock, apa segala, ya, tidak ada yang tersinggung karena kita pakai handsfree. Tapi Allah tidak senang. Gantilah dengan bacaan Al-Quran. Bantilah dengan nasihat-nasihat atau apa ilmu. Ya. Saya berbicara, ini mulut-mulut saya. Iya, tetapi kan di situ ada kehendak Allah. Kami disuruh berbicara bukan untuk menyakiti hati orang lain, bukan untuk menyinggung hati orang lain, bukan. Tapi berbicaralah, ya, menjadikan orang senang, menjadi penyejuk. Masya Allah. Maka di sini dikatakan bahwa, ya, Su'ila Ali bin Abi Thalib, ketika Ali bin Abi Thalib ditanya anit taqwa, tentang takwa itu. Faqala hiyal khaufu minal jalil. Maka Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan takwa itu adalah takut kepada Al-Jalil, yang maha kuasa, yang maha agung, yang maha tinggi, yaitu Allah. Takut kepada Allah. Takutnya bukan apa? Takut yang bukan bersembunyi. Takut tidak melaksanakan perintah-perintah Allah. Takut melaksanakan larangan Allah. Maka semuanya ini kita bisa mengontrol, Pak. Apabila mudghah kita ini, ya, segumpal daging ini, kita bisa perbaiki. Dan segumpal daging itu bisa baik kalau banyak-banyak kita berada di masjid. Karena masjid huwa baitut tuqa, masjid rumahnya orang-orang yang bertakwa. Tapi kalau kita banyak di rumah, di jalan, di kantor, terkontaminasi kita dengan suara-suara yang tidak menjadikan hati kita ini dekat kepada Allah. Maka kita berada di masjid untuk apa? Memperbaiki hati ini agar bisa menerima sifat takwa itu. Wal amalu bitanzil, dan berusaha melakukan amal atas at-tanzil, apa yang diturunkan Allah, yaitu Al-Quran. Pak, tolong jangan sampai terlalu banyak handphone yang kita lihat tidak membaca Al-Quran. Di dalam sehari minimal 1 juz, kalau enggak bisa 1 juz, setengah juz. Kita berusaha khatam dalam 30 hari ini sekali khatam. Kalau tidak, anggaplah, ya, 1 bulan ini setengah Al-Quran yang kita bisa khatam. Selesaikan. Tapi alangkah eloknya, indahnya, kita sibuk dengan bacaan Al-Quran. Maka tidak apa-apa, Pak, kita berada di Pak Imam bagus bacaannya. Kita bayar daripada kita membayar manajemen, bahasa Inggris, belajar ini. Tidak apa-apa, itu juga bagian daripada, ya, pengetahuan, enggak apa-apa. Tetapi usahakan bayar, ya, atau datangi ulama-ulama sehingga bacaan Al-Fatihah kita benar. Jangan bacaan Al-Fatihah kita belepotan sampai sudah tua. Maka orang yang seperti ini kadang-kadang takut dengan kematian. Takut mati dia. Kenapa? Waduh, bagaimana nanti bacaan Al-Quran saya ditanya di kuburan, ya, sholat saya ditanya. Nah, makanya tidak apa-apa kita meluangkan waktu, datangi, ya, ulama-ulama atau qari pembaca Quran agar bacaan kita ini benar. Jadi al-amalu bitanzil, beramal terhadap Al-Quran yang diturunkan.
Wal qanaatu bil qalil. Kita diajarkan takwa itu merasa puas, merasa cukup dengan anugerah yang diberikan Allah, sekecil apapun dia. Saya terbangun, alhamdulillah. Saya duduk di majelis, alhamdulillah. Orang banyak yang tidak bisa duduk di majelis. Walaupun saya tertidur, enggak jadi masalah. Yang penting saya sudah berada di majelis, alhamdulillah. Ada keinginan untuk memperbaiki diri. Ini bentuk ketakwaan. Ini kata Ali bin Abi Thalib. Ya. Wal qanaatu bil qalil. Akhirnya orang yang duduk di majelis ilmu nanti akan merasa puas atas apa yang diberikan Allah padanya. Punya istri alhamdulillah, punya anak alhamdulillah, punya rumah kontrakan alhamdulillah, punya rumah ini ada motor-motor butut alhamdulillah, ada sepeda alhamdulillah, selalu. Ya. Nanti bentuk kesyukurannya itu Allah mengatakan la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu mau mensyukuri nikmat yang sedikit, aku tambah, kata Allah. Masya Allah. Wal isti'dad li yaumir rahil, dan mempersiapkan hari keberangkatan. Jadi orang yang bertakwa selalu mempersiapkan hari keberangkatannya. Hari apa? Hari kematiannya. Rasulullah mengatakan, ya, ketika ditanya siapakah orang yang paling cerdas, pintar, kata Rasulullah, orang yang cerdas, cerdik adalah orang yang selalu mengingat kematian dan mempersiapkan diri setelah kematiannya. Apa yang kita mau bawa? Oleh apa yang kita mau bawa? Ya, maaf Pak. Akhirat ini unlimited. Tidak ada batasan waktu, selama-lamanya. Ditentukan dari kita, kehidupan kita sekarang ini. 40, 50, 70, 80 tahun, ya, 100 tahun hanya ditentukan itu. Untuk kita bayar kehidupan selama-lamanya. Dan hanya ada dua tempat kita, surga atau neraka. Maka di sinilah kesempatan untuk memperbaiki diri. Hadirin rahimakumullah. Nah, sudah hampir waktu, sudah lewat waktunya. Dikit lagi. 5 menit lagi ya. Maka apa faedah daripada ketika hati ini kita bersihkan, dan di situ bisa ada sifat ketakwaan masuk dalam diri kita. Karena Umar juga mengatakan, makanya Umar dikatakan Al-Faruq, pembeda antara yang hak dan yang batil. Kata Umar bin Khattab, perbedaan antara hak dan batil itu bagaikan kulit bawang yang transparan. Kulit bawang, lihat Pak, kulit bawang. Ketika kita belek begini, halus. Kita lihat tembus pandak, tapi tidak tembus tuh. Ya, begitu juga antara hak dan batil. Hati-hati. Kadang-kadang kita menganggap ini kebaikan, ternyata kebatilan yang kita lakukan. Maka kita harus belajar, berjaga-jaga. Bagaikan kita berada di tengah-tengah duri. Hati-hati. Saya berada di keluarga, saya harus hati-hati. Istri berada bersama suaminya, harus hati-hati. Anak-anak harus hati-hati. Kita dimanapun berada, kita harus hati-hati. Kenapa? Di situ ada duri-duri yang akan, ya, merusak kulit kita dan akan menjerumuskan kita. Dikatakan, inna littaqwa lillahi ta'ala fawaidun katsira. Ada beberapa faedah daripada hati yang bersih, di dalamnya ada ketakwaan. Pertama, al-hifdzu wal hirasah minal a'da. Kita akan senantiasa dijaga oleh Allah dari musuh-musuh yang tidak senang kepada kita, manusia kah atau jin. Ya. Apa ayatnya? Kalau Allah Ta'ala, in tamsaskum hasanatun tasuhum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a innallaha bima ya'maluna muhit. Allah. Ya. Ketika engkau ditimpakan atau diberikan kenikmatan, kebaikan hasanah, tasuhum, orang-orang yang membenci Anda itu enggak senang dengan Anda. Apalagi orang-orang kafir. Ketika Anda mendapatkan karunia, kebaikan, mereka enggak senang. Wa in tusibkum sayyi'ah, tapi kalau kamu kena bencana, dapat musibah, oh yafrahu biha, mereka senang sekali. Rasain lu, rasain lu. Masya Allah. Ya.
Wa in tasbiru, tapi ingat ketika kamu bersabar atas ujian itu, wa tattaqu, dan kamu takut kepada Allah dan berusaha melaksanakan perintah-perintah Allah, ya, la yadurrukum kaiduhum syai'a, tidak akan mampu membuat propaganda mereka itu menjadikan kamu terhina atau mendapatkan mudarat dari mereka. Tidak akan bisa. Aku lindungi, kata Allah. Ya, innallaha bima ya'maluna muhit. Karena Allah meliputi daripada makar-makar orang-orang yang jahat terhadap kita. Itu satu. Yang kedua, islahul amal wa ghufranidz dzunub. Allah menjaga amal kita ini agar dipimpin selalu melakukan kebaikan. Makanya kita ini selalu meminta, ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits, aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, bimbinglah aku ya Allah, agar aku, ya, jangan kau serahkan urusan diriku walaupun sekejap mata. Kita enggak punya kemampuan, Pak. Ya. Walaupun diri ini milik kita, kita enggak mampu menyelesaikan urusan kita. Maka jangan minta kepada Allah, ya Allah, selesaikan urusan diriku. Maka Allah mengatakan, takwalah kepadaku. Niscaya aku menyelesaikan semua problematika kamu, ya, semua urusanmu, dan saya ampunkan semua dosa-dosamu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allah. Ayat Al-Qur'an. Hai orang-orang yang beriman. Ya, kata Ibnu Mas'ud ketika ayat-ayat mengatakan hai orang beriman, malu rasanya aku di hadapan Allah. Allah mengatakan, hai orang beriman, saya belum sesuai dengan kriteria orang yang beriman. Maka saya harus berusaha memperbaiki diri saya agar saya betul sesuai dengan panggilan Allah. Hai orang beriman, ya saya memang beriman ya Allah. Ya alhamdulillah. Tapi kalau kita hanya mengaku-ngaku saja Allah memanggil kita beriman padahal tidak sesuai, nah inilah yang harus diproses menjadi lebih baik. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, sampaikan ucapan-ucapan yang baik kepada keluargamu, istrimu, anakmu, suamimu, ya, kepada tetanggamu. Keluarkan kata-kata walaupun kita sering bercanda, jangan ucapan-ucapan itu menyakitkan hati orang yang kita candai. Ada memang Rasulullah seperti Abu Hurairah, dia senang dengan kucing. Tapi Masya Allah, Abu Hurairah memang senang, ya, disampaikan kata-kata itu. Nah kita jangan ada orang nggak senang dengan kebo, kita kan ya kebo, nah, jangan, nggak boleh. Ya, carikan, panggil dengan nama-nama yang indah padanya. Yuslih lakum a'malakum, kalau kamu berbicara yang baik, tidak menyinggung perasaan orang lain, ya, maka Allah akan memperbaiki amalmu. Kamu dituntun selalu, jangan kepleset, ya, supaya kita ini berteman dengan orang-orang yang baik. Berteman dengan orang-orang yang akan mengantar kita kepada derajat yang tinggi, bukan yang akan menghinakan kita di dunia maupun di akhirat, ya. Wa yaghfir lakum dzunubakum, masyaallah, dan dosa-dosamu akan dihapuskan oleh Allah. Wa may yuti'illah wa rasulahu, siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan 'aziman, itulah kejayaan yang abadi, kejayaan yang tak ternilai. Kenapa? Karena engkau disayangi oleh Allah, engkau pun disayangi oleh Rasulullah, karena engkau mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkan lagi berikutnya, karena ini baru beberapa fadilah-fadilah daripada orang-orang yang berusaha memperbaiki hatinya dan menempatkan ketakwaan pada dirinya, sehingga insya Allah semua kita yang hadir di tempat ini menjadi orang-orang yang bertakwa dan menjadi kesayangan, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kita disayangi Allah sehingga semua kita insya Allah husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.